lagi. Wah, senangnya hari ini cuaca sangat cerah. Iya, matahari bersinar cerah Rosemariko. Iya, tadi tuh di situ tuh ada apa tuh Roserita? Kelinci Rosemariko. Iya, sudah lama enggak pernah lihat kelinci. Iya. Kelinci lucu, loncat-loncat lagi. Terus yang di situ tadi apa? Itu ada ayam sama anak-anaknya juga. Iya, sama ada bebek juga. Iya, kita tangkap boleh tidak? Jangan, Oh, Roserita, jangan. jangan. Kita pandang saja. Oh, lihat saja ya. Iya, tapi toh hari ini Rosemariko paling senang karena Rosemariko bisa berjemur karena mataharinya sangat terang. Segar ya hari ini Rosemariko. Iya, karena Rosemariko baru cari vitamin D. Oh, Jadi mau berjemur. ya. Bagaimana kalau kita mengajak adik semua di rumah kita menyanyi bersama? Oh iya, kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Iya. Yuk, semua yang di rumah bangkit berdiri yuk. Ya. Sama-sama kita memuji Tuhan lewat pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sekarang kita mau berdoa, tapi doa kita hari ini dipimpin oleh adik-adik sekolah minggu. Iya. Yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Teman-teman semuanya, sekarang mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, Roserita, Iya. tadi Kita kan mau- kita sudah lihat binatang-binatang nih. Sekarang, Kita mau main tebak-tebakan. iya kan kita sudah lama ya Iya. nggak pernah tebak-tebakan sama adik-adik. Nah, kita mulai dengan kelas yang paling kecil. Oh, berarti Roserita dulu Ya, dong. kelas prasekolah ya. Halo prasekolah, siap? Roserita punya anak-anak mana? Sudah lama tidak jumpa ya. Ya, semangat. Nah, binatang ini kecil. Oh, ini tebak-tebakan Iya, sama main binatang tebak-tebak. ya? Iya, binatang ya, kecil. Warnanya Kecil, warna-warni. warna-warni, Bisa terbang. bisa terbang, Suka hinggap di bunga. suka hinggap di bunga. Ya. Apakah itu? Binatang apakah itu? Apakah itu? Ini buat anak-anak kecil, buat Ya, praskul. Di kelas Ayo Roserita. dijawab. Ya, ayo. Sudah tahu jawabannya belum? Pasti ada yang sudah lah Rosemariko. Coba ya Rosemariko jawab Iya, ya. coba. Bisa terbang kan? Iya. Burung. Burung kan ada yang besar, ada yang kecil, tapi ini kecil aja. Salah ya? Salah. Oh, Rosemariko tahu. Terus warna-warni. Warna-warni. Iya. Hinggap di bunga. Bunga. Pasti ini. Apa? Kupu-kupu. 100. 100. Tepuk tangan. Ya, yang di rumah siapa yang betul? Tepuk tangan buat yang tangan. betul. Nah, tadi Buat sudah yang kelas. salah, nanti mencoba lagi. Iya, tadi sudah prasekolah. Sekarang giliran yang agak besar lagi kelas kecil Kelas sama. 1 sampai kelas 3. Ya, Rosemariko silakan. Rosemariko kasih tebakan. Mm. Kalau binatang ini, dia itu larinya kencang. Larinya kencang. Terus dia punya ekor. Bisa dinaikin loh. Ha-ha. Ayo yang di rumah coba tebak. Binatang Binatang apakah itu? Ayo.
Las Ameriko, Sudah tahu jawabannya? pasti ada yang sudah bisa tebak. Coba. Las Serta tahu. Coba apa? Yang mulutnya panjang, yang punya Ya yang apa? Punya kuda. rambut. Iya, Yeah, betul. Yang jawab kuda. Hebat. Betul. Sekarang sisa kelas berapa yang belum? Kelas besar lah, Su. Kelas besar. Berarti kelas 4, 5, 6. 6. Sapa dulu ah. Halo adik-adik kelas 4, 5, 6. Sehat selalu ya. Coba sekarang tebakan. Binatang apakah ini? Ya. Binatang ini larinya paling cepat di dunia. Gimana kalau larinya cepat? Wih, Kita kurang cepat. Iya. Kalau binatang itu lebih cepat Las Oh, Ameriko. cepat sekali. Oh. Kan paling cepat di dunia. Oh iya. Hayo, tebak. Kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6. Pasti Gak ada, tahu? sudah. Sudah loh. Kasih tahu sedikit sudah. Iya, apa Las? Abjad depannya itu huruf C. Ya. Belakangnya huruf H. H. Apa? C, H. Tahu? Betul sekali. Cita. Ya, tepuk tangan. Yang betul dapat nilai 100. Iya. Nah, karena sudah tebak-tebakan nama binatang juga, kita lanjut lagi ya. Memuji nama Tuhan, kita pujikan anak monyet. Tapi nanti lagunya langsung di Oh, medley ya Las Ameriko. medley iya sama kalau kau suka hati. Ya, jadi lagu ini langsung di medley Las Ameriko ya. Anak monyet, Di atas pohon, anak cacing, di dalam tanah, anak burung, di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Tarik nafas dulu adik-adik. Nah, sekarang kita mau teruskan memuji Tuhan ya loh Ya. Serita. Kita mau memuji Tuhan lewat pujian. Stop. Ku mau katakan. Katakan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku
mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Iya, Tuhan Yesus sangat mencintai kita ya, Lose. Iya. Makanya mengampuni dosa kita, menyelamatkan jiwa kita. Iya, amin. Iya. Nah, sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Lose Aling. Yuk kita panggil Lose Aling. Lasu Aling. Lose Aling. Nah itu Lose Aling. Iya. Lose udah mau lama-lama nih masuknya. Lose Aling, bawain firman Tuhan dulu ya. Kita Iya. masuk dulu. Oke, Iya. terima kasih Lose. Dadah. Dadah. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Lose harap adik-adik semua yang ada di rumah saat ini dalam kondisi yang baik-baik semua. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Lose mau ajak kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami boleh memuji Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami dapat duduk dengan baik, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh masuk ke dalam setiap hati kami dan bertumbuh dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, ada yang masih ingat gak cerita yang Lause Rita bawakan 2 minggu yang lalu? Hayo, apa tuh kira-kira? Ada yang masih ingat gak ceritanya? Itu loh yang Lause Aling coba main sama Lause Rita, coba-coba main coba tebak kata. Ayo, udah ada yang tahu belum? Udah ada yang ingat belum? Wah, kayaknya Lause mendengar ada yang masih ingat, tapi Lause juga dengar kayaknya ada yang udah lupa juga nih. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu kita tuh sama-sama belajar tentang kesetiaan dari seorang tokoh di perjanjian lama. Siapa namanya coba? Kalau yang masih ingat, ada yang masih ingat? Siapa namanya? Yusuf. Bener adik-adik, Yusuf. Hari ini
kita juga mau sama-sama dengerin kelanjutan cerita dari tokoh Yusuf ini adik-adik. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk coba Lausa ajak kita semua lipat tangan, duduk yang manis, dengarkan Lausa bercerita ya. Nah, kalau adik-adik masih ingat cerita tentang Yusuf ini adalah seorang anak yang mempunyai saudara yang banyak banget adik-adik. Saudara-saudaranya tuh banyak banget. Tapi adik-adik, saudara-saudaranya itu gak suka sama Yusuf. Mereka benci sama Yusuf karena kalau adik-adik masih ingat nih cerita-cerita yang beberapa minggu lalu, karena papa mereka lebih sayang sama Yusuf. Akhirnya mereka cemburu, mereka jadi gak suka sama Yusuf. Sampai-sampai saudara-saudaranya Yusuf ini mereka tega adik-adik, tega menjual Yusuf. Wah, kira-kira adik-adik kehidupan dari tokoh Yusuf ini sekarang gimana ya? Ternyata Yusuf sekarang udah jadi orang yang hebat sekali. Orang hebat di Mesir. Nah, kok bisa ya adik-adik? Ternyata waktu Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara, yang 2 minggu lalu kita sama-sama dengerin ceritanya itu, gara-gara Tante Potifar itu. Wah, ternyata di dalam penjara Yusuf dipercayakan adik-adik, dipercayakan untuk mengartikan, untuk menjelaskan mimpi dari Raja Firaun. Nah, waktu itu seorang Raja Firaun dia bermimpi. Mimpinya itu tentang 7 hewan yang gemuk-gemuk, besar-besar, berisi. Terus dalam mimpinya itu juga ada 7 hewan yang kurus-kurus, kecil-kecil. Nah, 7 hewan yang kecil-kecil, kurus-kurus ini mereka memakan hewan-hewan yang besar, yang gendut-gendut, yang berisi itu adik-adik. Wah, bingung ya adik-adik, mimpinya Raja Firaun ini banyak sekali yang gak bisa menjelaskan ke Raja Firaun arti mimpinya dia ini. Tapi adik-adik, Yusuf dengan hikmat dari Tuhan, dia bisa menjelaskan, dia bisa menceritakan arti mimpinya Raja Firaun ini kepada Raja Firaun. Wah adik-adik, waktu Raja Firaun bisa tahu arti mimpinya ini, ternyata Yusuf menjelaskan bahwa akan ada masa 7 tahun berkelimpahan makanan di Mesir. Selama 7 tahun itu banyak sekali makanan yang berlimpah-limpah. Tapi setelah 7 tahun berkelimpahan itu akan ada masa 7 tahun lagi nih yang akan datang. 7 tahun kekeringan, gak ada makanan, semuanya kelaparan. Wah, lalu Yusuf menyarankan kepada Raja Mesir, ketika 7 tahun berkelimpahan itu, Raja Firaun ini dia harus menyimpan bahan-bahan makanannya. Nah, waktu Raja Firaun bisa melihat bahwa Yusuf ini bisa menjelaskan arti mimpinya dengan baik, Raja Firaun lalu mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa, untuk berkuasa dalam hal makanan-makanan, stok-stok makanan yang ada di Mesir pada waktu itu adik-adik. Nah, adik-adik seperti yang sudah Lausa bilang tadi, ternyata benar mimpinya Raja Firaun itu jadi kenyataan. Ada masa 7 tahun, makanan banyak sekali, berlimpah-limpah adik-adik. Akhirnya yang waktu itu Yusuf jadi penguasa yang menguasa dan mengatur-ngatur stok-stok makanan yang ada, Yusuf memerintah untuk menyimpan makanannya, jangan dihabiskan semua, menyimpan semuanya. Lalu tiba masanya 7 tahun lagi, 7 tahun masa kekeringan, gak ada makanan, semuanya banyak yang menjadi kelaparan. Tapi adik-adik, karena hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yusuf, sehingga dia dapat bisa mengatur makanan dengan baik selama masa 7 kelimpahan itu, sehingga tanah Mesir mereka orang-orangnya tidak ada yang mengalami kelaparan adik-adik. Tapi adik-adik, ternyata pandemi kelaparan itu, orang-orang yang kelaparan itu ternyata sampai kepada keluarganya Yusuf ini.
keluarganya Yusuf ini mereka juga mengalami kekeringan. Tidak ada bahan makanan, tidak ada bahan untuk membuat makanan sehingga mereka kelaparan. Akhirnya mereka tahu bahwa di Mesir mereka ada stok makanan yang banyak. Jadinya papanya dari Yusuf ini menyuruh untuk saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir dan meminta bahan makanan di sana. Nah, adik-adik, pada waktu itu saudara-saudaranya datang ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir untuk mengambil bahan makanan. Mereka datang. Waktu mereka sampai di Mesir, mereka bertemu adik-adik dengan Yusuf. Wah, tapi pada waktu itu mereka nggak kenal. Mereka nggak kenal siapa ini yang sedang mengatur-mengatur di Mesir ini. Mereka nggak tahu kalau itu Yusuf. Tapi adik-adik, waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya datang, Yusuf tahu kalau mereka ini yang datang ini adalah saudara-saudaranya. Wah, kira-kira adik-adik respon Yusuf gimana ya? Ketika melihat saudara-saudaranya yang udah membenci dia, gak suka sama dia. Terus apalagi dia bahkan dijual sama saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir. Kira-kira respon Yusuf gimana ya adik-adik ketika bertemu dengan saudara-saudaranya ini? Apakah dia marah? Apakah dia kesal? Dia mengusir saudara-saudaranya? Gak boleh kalian ambil makanan di sini. Wah, ternyata tidak adik-adik. Ketika Yusuf bertemu, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya datang, wah, dia tidak tahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk datang kepada mereka, melihat mereka dan menunjukkan dirinya kalau dirinya itu adalah Yusuf, saudara mereka adik-adik. Yusuf tidak marah, Yusuf tidak jengkel, Yusuf tidak mengusir saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memiliki kerinduan untuk bertemu dan juga dia mau memaafkan saudara-saudaranya adik-adik. Ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf datang di hadapan mereka lalu mengaku diri bahwa dia adalah Yusuf saudara mereka. Wah, saudara-saudaranya takut banget. Takut karena mereka ingat nih perbuatan mereka ke Yusuf. Sudah menjual Yusuf sampai jadi budak. Mereka takut kalau nanti Yusuf marah dan juga mengusir mereka. Tapi ternyata tidak adik-adik. Yusuf menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya itu adik-adik. Yusuf telah menjadi seorang yang membawa damai di dalam keluarganya. Seorang pendamai di tengah-tengah keluarganya adik-adik. Sehingga keluarga mereka boleh bersatu lagi, berkumpul lagi bersama-sama. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar. Kita melihat tokoh Yusuf. Kalau bisa saja Yusuf marah, bisa saja Yusuf jengkel, kesal, mengusir saudara-saudaranya. Tapi tidak. Yusuf malah menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia mau menjadi seorang yang membawa damai di tengah-tengah keluarganya. Nah adik-adik, bukankah seharusnya kita juga harus seperti itu? Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus membawa damai di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah sekolah kita, mungkin lingkungan bergaul kita dengan teman-teman kita. Mungkin kalau misalnya di rumah nih, adik-adik ada yang berantem sama Cece mungkin, atau Koko. Berantem sama Cece atau Koko. Tapi kita gak boleh sampai dendam, gak boleh sampai gak suka, marah, jengkel. Kita harus mengampuni mereka adik-adik. Nah hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat adik-adik bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Kita ada manusia-manusia yang berdosa, Lause manusia yang berdosa. Adik-adik semua, mama, papa, Lause yang ada semua di sini adalah manusia-manusia yang berdosa. Tapi karena kasih Tuhan, Dia mau mengampuni kita. Dia mau memberikan damai dalam hidup kita. Nah, kalau semua ajak adik-adik semua, mau semua tantang adik-adik semua untuk menjadi orang-orang yang membawa damai, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Yuk adik-adik, Lause mau ajak kita sama-sama untuk
lipat tangan. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh diubahkan menjadi anak-anak-Mu yang baik. Menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai dalam lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Mampukanlah kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini sudah selesai. Tapi Lause kayaknya pengen panggil lagi nih Lause Rita, Lause Meriko untuk sama-sama dengan kita saat ini. Yuk kita panggil sama-sama yuk. Lause Rita, Lause Meriko. Siap. Nah, sudah Lause, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Iya. Tapi sekarang kita memberikan persembahan dulu ya Lastri ya. Oh, memberikan persembahan. Iya. Nah adik-adik boleh transfer di nomor yang tertera di bawah ini ya. Kalau tidak bisa transfer, bisa isi dalam amplop, antar ke kantor gereja. Sekarang sambil persembahan kita mau memuji Tuhan lagi lewat pujian Pembawa Damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Sebelumnya, mari kita tutup dalam doa dan ingat firman Tuhan tadi. Jadilah pembawa-pembawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hari ini sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh melaksanakannya ya Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman. Firman itu kami boleh tanam dengan subur di hati kami dan boleh berbuah lebat.
Terima kasih Tuhan, kalau sekarang sudah selesai, kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi Sampai adik-adik. jumpa. Selamat hari Minggu.